Bab 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Gedung Pancasila. Gedung Pancasila alamatnya di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini bernama Gedung Pancasila. Coba kalian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila secara bersama-sama dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Nyanyikanlah lagu nasional tersebut dengan hikmat. Bagaimana perasaanmu setelah nyanyikan lagu nasional tersebut? Jika lagu nasional Garuda Pancasila kalian nyanyikan dengan hikmat, akan timbul semangat untuk mencintai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara, hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Pada bab ini, kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, akan kita pelajari juga bagaimana Pancasila dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang beragam agar tercipta keharmonisan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan mensyukuri dan menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. 2. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. 3. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.
Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Tiyusakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Jepang, dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. 2. Perumusan Dasar Negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain, meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945. Mr. Muhammad Yamin, saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial.
Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofise Grondslag atau Weltanschauung. Filosofise Grondslag atau Weltanschauung adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Drs. Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu 1. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usul yang mengenai dasar. 3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. 4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan 9. Golongan usul yang mengenai soal keuangan. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Sesudah sidang Cuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di Kantor Besar Jawa Hukokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mer. Ahmad Subarjo, golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasjim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokrosuyoso, golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.
Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni tahun 1945 Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Mukadimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10–17 Juli tahun 1945. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Toku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan, supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.